Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali beribadah di tempat ini, di rumah masing-masing. Mari kita mengambil waktu sejenak. Bapak Ibu jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Berilah hormat padahu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 65 ayat 2 sampai dengan ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Amin. Silakan jemaat untuk duduk kembali.
Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasih di dalam Kristus, sebagai orang beriman, tentu di dalam perjalanan 1 minggu ini hidup kita ada banyak yang berkenan di hadapan Tuhan, tetapi ada hal-hal juga yang melukai hati Tuhan dan sesama kita. Oleh sebab itu, marilah dengan tulus ikhlas kita datang di hadapan Tuhan untuk mengaku setiap dosa-dosa kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Maha besar Engkau ya Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang Maha Kudus, yang mengingatkan kami akan segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kami bersyukur ketika kami datang mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau Allah yang sudah mengampuni, menyucikan kami dari segala kejahatan dan pelanggaran kami. Oleh sebab itu kami mohon bimbingan pertolongan-Mu melalui firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus untuk menuntun setiap langkah kehidupan kami di dalam minggu ini. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang menyenangkan dan memuliakan Engkau, baik dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga, maupun juga di dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Engkau ya Bapa. Demi Yesus yang mengasihi kami, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita dengarkan berita pengampunan dosa yang terambil di dalam Roma pasal 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih menjadi pendosa, Kristus mati bagi kita. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta turut mengambil bagian di dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Kristus, mari kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Roma pasal 12 ayat 16 sampai dengan 18. Roma pasal 12 ayat 16 sampai dengan 18, kita membaca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Mari kita duduk kembali. Hanya oleh kemurahan Tuhan sajalah kita ada sampai hari ini. Hanya oleh kebaikan Tuhan sajalah. Mari kita angkat satu pujian. Kita angkat dan sembah Dia, karena hanya Dia sajalah yang layak menerima pujian.
kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, semuanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, semuanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, semuanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, semuanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, semuanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, semuanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku Tuhan. Kau hebat bagiku, selamanya Engkau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Benar Tuhan, Kau Allah yang hebat. Kami siap memuji dan menyembah-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari semuanya Bapak Ibu sidang jemaat yang beribadah di rumah, kita mau bangkit berdiri, kita mau lebih dalam lagi menyembah Dia. Karena Yesus dialah sumber kekuatan kita, gunung batu kita. Kita angkat satu pujian yang menyatakan bahwa Dialah benteng hidup kita. Bersama Dia kita tidak akan takut dan gentar. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar.
yang menopang kita, menopangku. Jalani kehidupan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, menopang hidupku, kunci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu tentang hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, Kau kekuatanku, menopang hidupku, kunci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu tentang hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Bapak Ibu sedang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama bermazmur bagi Tuhan. Kita akan membaca dari Mazmur pasal yang ke-63. Kita akan baca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Mazmur 63 ayat ke-6 sampai 12. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kita dengar ini memberikan kita kekuatan dan pengharapan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang menyertai kita bahkan di situasi apapun. Dia tetap menjadi Allah penolong dan sumber pengharapan kita. Bukan dengan kekuatan kita menjalani hidup kita, tapi bersama dengan Dia. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan
kekuatan kita berjalan menempuhi dunia ini. Tapi bersama dengan Tuhan yang ada di samping kita. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan kami Tuhan dalam hidup. Kaulah sumber pengharapan kami dalam hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang kami kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa hari ini kami diperkenankan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Memberkati kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun juga kami semua yang mendengarkan. Biarlah Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Kristus. Tema firman Tuhan pada hari ini yaitu mengenal Allah di tengah pergumulan hidup. Mengenal Allah di tengah pergumulan hidup. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-21. Ulangan pasal 11 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Jadi, kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang telah ditabur dengan benih, harus kau airi dengan jerih payah, serta seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan lembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu
dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah, supaya jangan kamu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku di dalam hatimu, dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikan kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Saudaraku yang dikasihi Kristus, tema firman Tuhan yaitu mengenal Allah di tengah pergumulan hidup. Saudara, kalau kita melihat bahwa firman Tuhan ini mengingatkan akan umat Israel yang sedang berkemah di sisi timur Sungai Yordan sebelum mereka siap memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian tersebut. Kisah yang dicatat di pasal ini terjadi pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 perjalanan orang Israel dari tanah Mesir dan mempersiapkan diri untuk memasuki tanah perjanjian. Musa mengucapkan perkataan-perkataan ini kepada seluruh orang Israel di seberang Sungai Yordan, di padang gurun di Arabah Yordan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, kalau kita belajar ada dua hal ya yang terpenting di dalam mengenal Allah. Ya. Yang pertama, mengenal Allah secara pengalaman, mengenal Allah secara personal. Di dalam ayat 10 sampai dengan ayat 12, bagaimana pengalaman umat Israel di dalam mengenal Allah secara personal. Saudara, yang pertama kita melihat Tuhan mengingatkan masa lalu mereka yang dipelihara oleh Tuhan selama di Mesir. Di dalam Ulangan pasal 11 ayat 10 dikatakan, bukanlah negeri seperti Mesir. Saudara-saudara, Tuhan mengingatkan bagaimana ketika mereka berada di Mesir, di mana Mesir adalah negeri yang tanpa hujan atau hujan hanya sedikit. Ya, mereka mendapat hujan hanya sedikit selama di sana, tetapi mereka mendapat air dari banjir tahunan dari Sungai Nil. Di Mesir hampir tidak ada hujan sama sekali. Pengairan tanah yang menghasilkan kesuburan tergantung pada meluapnya Sungai Nil. Ini menyebabkan di Mesir orang harus berjerih payah untuk melakukan pengairan. Itulah di dalam Ulangan pasal 11 ayat 10 dikatakan, harus kau airi dengan jerih payah. Saudara, mereka mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan selama di Mesir, bahwa mereka bisa berternak, bisa bertani, oleh karena Tuhan menolong, Tuhan memelihara mereka, Tuhan memberikan kemampuan, keahlian bagi mereka bagaimana mengelola tanah yang ada di Mesir dan bagaimana mereka memanfaatkan air daripada Sungai Nil. Dan Tuhan tidak diam,
Tuhan tetap peduli dan memelihara. Itulah pengalaman yang mereka alami di dalam kehidupan mereka selama ada di Mesir. Saudaraku, Tuhan mengendaki umatnya untuk meletakkan hidupnya hari demi hari di bawah perhatian, di bawah pemeliharaan langsung darinya. Inilah yang kedua, saudara. Bukan hanya Tuhan mengingatkan masa lalu mereka, tetapi juga Tuhan mengendaki supaya umatnya ketika mereka memasuki tanah perjanjian, mereka meletakkan hidupnya hari depannya, hari demi hari di bawah perhatian, di bawah pemeliharaan langsung dari Tuhan. Itu sebabnya di dalam pasal ini, di dalam perikop ini, Tuhan mengingatkan bahwa Kanaan itu berbeda dengan Mesir. Karena Kanaan adalah negara dengan bukit dan gunung. Ini menyebabkan mereka tidak mungkin mengadakan pengairan seperti di Mesir. Kanaan harus bergantung pada hujan yang diberikan Allah. Di dalam Ulangan pasal 11 ayat 11a dikatakan, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang gunung-gunung dan lembah-lembah. Kanaan tidak mempunyai air dari sungai Nil. Kanaan meminum air dari hujan dan langit. Karena itu merupakan tanah yang khusus, tergantung kepada Allah. Bukit-bukit Kanaan mendapatkan irigasi mereka dari sumber-sumber di sorga atau di langit. Dan hanya iman yang taat yang bisa membuka sumber-sumber itu. Kanaan merupakan tanah yang sangat baik untuk melatih bangsa yang rohani. Secara alamiah, Kanaan tidak sesubur seperti lembah sungai Nil atau lembah Efrat. Karena itu bahaya kelaparan lebih cepat menyentuh daripada Mesir atau Asyur. Tetapi ini cocok untuk membantu perkembangan ketergantungan kepada Allah dan pengharapan kepadanya. Jika penduduknya taat, maka tanah menjadi subur. Jika mereka tidak taat, tanahnya akan menjadi coklat dan gundul karena hujan yang ditahan. Di dalam Ulangan 11 ayat 12 dikatakan, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, maka Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ini merupakan tanah yang terus-menerus diperhatikan oleh Yehova dan yang disokong oleh kemurahan hatinya. Bangsa ini harus bergantung sepenuhnya kepada Allah dan mereka bergantung kepada kasih karunia-Nya. Semua keberadaan mereka, semua milik mereka itu bergantung kepada kasih karunia Allah. Jadi saudaraku yang dikasihi Kristus, Tuhan mengingatkan mereka bahwa mengenal Allah itu mereka harus mengingat pada masa lalu mereka, bagaimana Tuhan menolong mereka ketika ada di Mesir, dan ketika mereka memasuki tanah perjanjian. Mengenal Allah itu perlu bergantung sepenuhnya kepada Allah, sumber daripada berkat hidup mereka. Jadi hubungan pribadi dengan Tuhan itu sangat penting. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu bukan hanya ritual agama saja. Banyak orang saat ini mengaku dirinya sebagai orang Kristen, tetapi dalam praktisnya, dalam kehidupan praktisnya, mereka adalah orang-orang yang ateis. Hidupnya tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini, apa yang mereka ungkapkan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, hari ini kita melihat yang pertama, mengenal Allah itu dari sisi yang pertama, yaitu mengenal Allah secara pengalaman personal. Itu penting dalam hidup kita. Mari kita mengenal Allah secara personal di dalam hidup kita. Tuhan mengingatkan di dalam Ulangan pasal 11 ini, bagaimana Tuhan memelihara umatnya pada waktu di Mesir. Dan Tuhan juga mengingatkan mereka ketika mereka memasuki tanah perjanjian, mereka harus punya hubungan secara personal dengan Allah. Mengenal Allah secara personal itu akan membuat
hidup mereka diberkati. Itu akan membuat hidup mereka akan berhasil di dalam perjalanan hidup mereka. Saudaraku yang dikasihi Kristus, dan kita melihat juga poin yang kedua di dalam firman Tuhan ini, yaitu mengenal Allah melalui pengetahuan, mengenal Allah melalui logika. Di dalam Ulangan pasal 11 ayat 8, jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Jadi, therefore, artinya saudara, karena itu menekankan fakta bahwa tuntutan terhadap ketaatan Israel didasarkan pada apa yang ia lakukan bagi mereka. Jadi karena itu, artinya apa? Kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan. Jadi saudara, pengenalan kepada Allah itu bukan hanya melalui pengalaman, tetapi pengenalan kepada Allah itu juga harus melalui pengetahuan, harus melalui logika. Kalau pada saat itu Allah telah melakukan hal yang besar bagi bangsa Israel dengan membebaskan mereka dari Mesir, maka pada zaman ini juga Allah telah melakukan hal yang besar bagi saudara dengan saya, yaitu mengirimkan anaknya datang ke dalam dunia menjadi manusia seperti kita, dan lalu menderita dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Saudaraku yang dikasihi Kristus, di dalam Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai dengan 21. Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Jadi saudaraku yang dikasihi Kristus, Allah bukan hanya mengingatkan mereka bahwa mengenal Allah itu perlu secara personal, hubungan pribadi dengan Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang mereka alami, tetapi juga Allah mengajarkan mereka untuk mengenal Allah melalui pengetahuan, melalui logika. Saudara, itulah sebabnya Alkitab berkata, engkau harus mengajarkannya kepada anak-anakmu. Saudaraku yang dikasihi Kristus, bukankah anak-anak mereka yang lahir dan besar di dalam perjalanan, mereka tidak tahu apa yang sudah Tuhan perbuat. Mereka tidak lihat secara kasat mata apa yang sudah terjadi di Mesir pada masa lampau. Mereka adalah orang-orang yang baru, yang lahir dan besar di dalam perjalanan memasuki menuju tanah perjanjian. Dan Tuhan mengatakan kepada umatnya, engkau harus mengajarkannya. Saudaraku yang dikasihi Kristus, itulah pentingnya juga pengenalan kepada Allah, bukan hanya secara personal, tetapi juga secara logika. Saudaraku, jadi di dalam ayat ini Allah memerintahkan mereka supaya hukum Taurat bukan hanya ditanamkan dalam pikiran, tetapi dipeluk dengan kasih yang tulus. Itulah yang Calvin katakan, supaya umat ini diingatkan kembali kepada kita, saudara dan saya, melalui apa yang disampaikan, diingatkan kepada kita. Calvin mengingatkan kita bahwa Allah memerintahkan mereka supaya hukum Taurat bukan hanya ditanamkan pada pikiran, tapi dipeluk dengan kasih yang tulus.
Seseorang bisa mengenal dan taat kepada Allah itu disebabkan karena adanya pekerjaan Tuhan di dalam dirinya. Yeremia 24 ayat 7 katakan, Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal Aku, yaitu bahwa Akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan Aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Jadi saudaraku, kita bisa mengenal dan taat kepada Allah. Itu disebabkan karena adanya pekerjaan Tuhan di dalam hati saudara dan saya. Mengenal Allah itu artinya saudara memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Melalui peristiwa-peristiwa yang sedang kita alami, Tuhan mengingatkan kembali kepada saudara dan saya. Sudahkah saudara memiliki hubungan yang intim dengan Allah? Melalui peristiwa ini Tuhan berbicara. Melalui firman Tuhan yang kau renungkan setiap pagi, setiap hari, Tuhan mengingatkan saudara. Tidak akan mungkin orang bisa berkata, saya mengenal Allah dengan benar, tetapi tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Melalui membaca firman Tuhan, melalui doa yang kau ucapkan. Mengenal Allah itu berarti bergantung dengan Allah, karena memiliki hubungan yang melekat dan dinamis. Itulah yang Tuhan ingatkan sebelum bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, supaya mereka bergantung kepada Allah, supaya mereka memiliki hubungan yang melekat dan dinamis. Mengenal Allah itu berarti ketergantungan, melekat hubungan dengan Allah. Inilah yang disebut pengalaman dan juga pengetahuan yang benar, karena percayanya terbukti. Saudara, ciri-ciri orang yang mengenal Allah itu terdapat, bisa kita lihat contohnya di dalam Mazmur pasal 1. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sukakah Anda dengan Taurat Tuhan? Punyakah kerinduan saudara untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Atau hari-hari ini engkau sibuk menyediakan waktumu dengan main game, menyediakan waktumu dengan hal-hal yang lain? Di tengah-tengah situasi ini, kita disuruh berdiam di rumah lebih baik. Tetapi apakah berdiam di rumah itu kita menggunakan waktu kita untuk meditasi? Berkata, Tuhan, berbicara Engkau, hamba-Mu siap mendengarkan. Atau kita sibuk dengan hal-hal yang lain? Yohanes 15 ayat 1-8 dikatakan, Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah penguasanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi memiliki hubungan yang erat, perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi hari demi hari. Firman Tuhan akan saya akhiri. Mari kita menjadi jemaat yang mengenal Tuhan. Pengenalan akan membuat kita suka merenungkan dan mengajarkan firman Tuhan kepada keluarga kita. Hidup yang melekat, hidup yang taat kepada Tuhan Yesus di dalam seluruh segi kehidupan kita. Bagaimana? Di dalam belajar firman Tuhan, di dalam berbakti, dalam pelayanan dan pemberitaan Injil, dalam memberi persembahan, dalam usaha mengasihi sesama, di dalam studi maupun pekerjaan, dalam segalanya saudaraku. Biarlah semua segi kehidupan kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang mengenal Tuhan. Hidup kita melekat dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat menjalani hidup ini di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Kami berterima kasih hari ini kami diingatkan supaya kami mengenal Tuhan dengan benar.
Bimbing tolonglah kami Tuhan, supaya kami terus belajar untuk mengenal Engkau, untuk terus mengasihi Engkau hari demi hari. Kami berdoa untuk saudara kami, Marco, yang berulang tahun pada tanggal 17 Juni. Engkau memberkati dia dalam kehidupannya, dalam studinya. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang mungkin sudah memasuki masa-masa mereka bekerja. Tuhan tolong di dalam pekerjaan, jaga dan pelihara, jauhkan dari segala bencana. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masuk ke SD, anak-anak kami yang akan masuk di SMP, SMA, dan kuliah. Tuhan juga tolong sertai mereka. Bimbinglah mereka supaya hidup mereka terus bertumbuh di dalam mengenal Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, dengarkan doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, tibalah saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tetapi juga pada hari ini kita mengumpulkan persembahan khusus untuk mendukung atau membantu jemaat GKRI yang ada di GKRI Ringinsari Lampung yang sedang mengalami musibah di mana gereja mereka terbakar habis. Dan hari ini adalah hari terakhir atau minggu terakhir bagi kita untuk mengumpulkan persembahan yang akan kita kirim besok untuk membangun kembali gedung gereja yang hangus terbakar. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, firman Tuhan yang mengantar kita untuk memberikan persembahan terambil di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. 2 Korintus 9 ayat ke-7, demikianlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita mengumpulkan persembahan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Karena seluruh penantian
bisa membalas kesetiaanmu mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Aku selami bagiku, sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Aku selami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari kita bersatu di dalam doa, kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa yang mengasihi kami dan memelihara kehidupan kami di tengah-tengah badai COVID yang sedang terjadi. Kami bersyukur Allah tidak pernah meninggalkan kami, memberkati kehidupan pekerjaan kami, memberkati kami hari lepas hari. Oleh sebab itu, saat ini kami juga berdoa untuk GKRI Ringin Sari Lampung yang sedang mengalami musibah kebakaran dan mereka harus membangun kembali gedung gereja yang baru. Kami berdoa supaya Tuhan juga menolong Gembala Sidang Pak Ron Erlan, memberkati juga jemaat, menguatkan mereka, dan kami mohon Tuhan juga menolong kami dengan persembahan yang kami kumpulkan. Biarlah ini berkenan di hadapan-Mu dan mendatangkan kemuliaan bagi Engkau saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemelihara hidup kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan yang hidup yang kekal. Amin. Nyanyian jemaat. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan yang sudah engkau dengar, dan marilah dengan iman kita menerima berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk, saat teduh sejenak. Tuhan memberkati kita. Shalom.